Ya, shalom para smart people yang diberkati Tuhan. Berjumpa dengan saya, Pastor Wempi, di dalam firman yang akan kita belajar bersama-sama. Nah, kemarin di dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-16, kita sudah belajar bagaimana ketika kita jalan dengan Tuhan, kita melewati musim yang kurang menyenangkan. Yang pertama kemarin berjalan bersama dengan Tuhan, kita melewati jalan-jalan yang tidak kita kenal. Ya, jalan yang gelap, jalan yang berkeluk-keluk. Nah, itu kemarin dari Yesaya pasal 42 ayat yang ke-16. Nah, hari ini kita akan bicara masih tetap walking with God, tetapi kita ambil dari kitab Yesaya pasal 43. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita mau satukan hati dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, kami bersyukur untuk hari ini. Kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan kuat, kami dalam keadaan baik. Kami percaya itu semua karena tuntunan Tuhan. Itu semua karena perlindungan Tuhan. Itu semua karena campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini kami mau belajar firman-Mu. Kami mau dibentuk, kami mau dievaluasi, dan kami mau diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu, karena kami percaya kesanggupan kami berasal daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Untuk selama-lamanya, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom para smart people yang diberkati Tuhan. Kembali kita akan belajar tentang walking with God. Nah, mari sama-sama kita membuka di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayatnya yang kedua. Ya. Yesaya 43 ayat yang kedua. Kalau kemarin kan Yesaya 42 ayat yang ke-16. Sekarang Yesaya 43 ayat yang kedua. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Apabila engkau menyeberang melalui air, catat air yang pertama. Aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Para smart people yang diberkati Tuhan, kita lihat di ayat ini. Kemarin coba kita bandingkan, saudara, dengan Yesaya 42 ayat yang ke-16. Yesaya 42 ayat yang ke-16 ada jalan yang tidak kita kenal. Ada jalan yang gelap, ada jalan yang berkeluk-keluk, saudara. Jalan yang tidak rata. Nah, di Yesaya 43 ayat yang kedua ini, ada air yang harus kita lalui, saudara. Ada sungai-sungai yang harus kita lalui. Dan kemudian ada api yang menghanguskan, yang harus kita lalui. Nah, para smart people yang diberkati Tuhan, waktu kita jalan dengan Tuhan, tidak selamanya semuanya akan baik-baik saja, saudara. Ya, nggak akan semuanya Tuhan tidak akan selalu membawa kita ke padang yang berumput hijau. Enggak, saudara. Ya, tidak selamanya Tuhan akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Tapi Yesaya 43 ayat yang kedua, ini bicara bagaimana Tuhan akan menyertai kita. Dikatakan seperti gini, apabila engkau menyeberang melalui air, berarti ada air yang harus kita lewati. Meskipun kita tidak bisa hidup di air, saudara, tetapi tanpa air kita nggak bisa hidup. Ya. Nah, smart people yang diberkati Tuhan, kemudian aku akan menyertai engkau. Nah, kembali lagi di sini kita lihat ada kata-kata aku menyertai engkau. Berarti ada perjalanan yang akan kita lalui bersama dengan Tuhan. Ya. Tuhan akan menyertai kita, bukan kita yang menyertai Tuhan. Ini perlu digarisbawahi. Ya. Disertai sama menyertai itu beda, saudara. Tuhan akan menyertai kita. Jadi Tuhan yang akan menemani kita, Tuhan yang akan memelihara kita, Tuhan yang akan menuntun kita. Aku akan menyertai engkau atau melalui sungai-sungai. Nah,
Setelah Anda keluar dari kemarin Yesaya 42 ayat ke-16, setelah Anda sukses melewati jalan yang tidak Anda kenal, waktu Anda sukses melewati jalan yang gelap, waktu Anda sukses melewati jalan yang berkeluk-keluk, jalan yang tidak rata, kemudian saudara dan saya akan berjalan bersama dengan Tuhan di fase berikutnya atau di etapa berikutnya, yaitu saudara dan saya akan menyeberangi air, saudara. Ya, engkau akan menyeberang melalui air. Saudara dan saya akan melewati atau melalui sungai-sungai, saudara. Saudara dan saya akan melewati yang namanya api. Nah, tapi kita perhatikan di sini, saudara. Kita perhatikan di sini. Bahwa Tuhan itu, saudara, adalah Allah yang detail. Ya, Dia Tuhan yang detail. Ya, Dia itu sangat spesifik pada saat Dia menuntun kita. Ya, dikatakan seperti gini. Harusnya air dan sungai itu adalah dua hal yang sama. Ya, air dan sungai itu ada dua hal yang sama. Tetapi sama-samanya ini bisa menenggelamkan. Bisa menenggelamkan. Nah, kita melihat ada air, ada sungai, ada api. Nah, sahabat smart people yang diberkati Tuhan, saudara, air, sungai dan api nggak bisa kita tengking, saudara. Ya, nggak bisa kita tengking. Kan zaman sekarang banyak orang Kristen yang alay gitu ya. Orang Islam yang alay itu apa-apa semua ditengking, benar nggak? Apa-apa semua ditengking. Nggak semua bisa, nggak semuanya bisa kita tengking, saudara. Nggak semua masalah kita bisa tengking dalam nama Yesus terus keluar. Justru ada masalah-masalah dalam hidup kita yang harus kita lalui, saudara. Pada waktu kita melalui masalah-masalah itu, kita merasakan penyertaan Tuhan, saudara. Bagaimana Anda bisa merasakan penyertaan Tuhan kalau saudara tidak masuk ke dalam api? Saudara tidak masuk ke dalam air, saudara nggak masuk ke dalam sungai. Bagaimana Anda bisa merasakan Tuhan menyertai kita, saudara? Ya, jadi kalau memang air, sungai, dan api itu Tuhan izinkan, saudara, siapapun hamba Tuhannya nggak bisa menengking ini, saudara. Setan bisa kamu tengking. Tapi kalau air dan sungai dan api ini Tuhan izinkan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin serupa dengan Tuhan, maka ini nggak bisa kita usir gitu aja, saudara. Nggak bisa. Karena ini adalah alat. Ya, dengar baik-baik. Air, sungai, dan api adalah tools. Alat di mana saudara dan saya bisa merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, ini Anda harus ngerti, saudara. Ya, karena yang bisa melewati air, sungai, dan api hanyalah orang-orang Kristen yang sudah sampai di level maturity, sampai di level kedewasaan. Orang Kristen yang sudah dewasa sama orang Kristen yang masih anak-anak, saudara, Tuhannya sama. Ya, Tuhannya sama. Alkitabnya sama, firmannya sama. Tapi dalam menghadapi air, api, dan sungai, yang childish dan yang maturity itu berbeda responnya. Ya, orang yang masih kanak-kanak akan cenderung menyalahkan keadaan, akan cenderung menyari kambing hitam, bahkan menyalahkan Tuhan. Nah, saya rindu kita semua ini, saudara, masuk di dalam level yang dewasa. Masuk dalam level yang dewasa. Nah, kita lihat sama-sama. Saudara dan saya akan mengalami masa-masa sulit. Ya. Saudara dan saya nggak akan mengalami masa-masa sulit ketika kita semua sudah ada di surga yang mulia. Nggak ada masa sulit di situ. Selama saudara masih ada di bumi, ya nggak. Saudara masih ada di dunia, saudara masih makan nasi, ya. Anda masih makan sop buntut, masih makan ayam goreng, masih makan nasi padang dan segala macam, saudara. Anda masih bisa makan yang lainnya. Anda selama masih menginjak kaki Anda di dunia, selalu akan ada masa-masa sulit yang harus kita lewati. Sekarang saya tanya, ada nggak sih manusia di dunia ini yang tidak melewati masa-masa sulit? Seorang sultan pun akan melewati masa-masa sulit. Berarti masa sulit ini, saudara, tidak memandang
interdenominasi, nggak memandang denominasi. Mau denominasi apapun saudara, apapun jabatan Anda orang percaya atau tidak, Anda pejabat, Anda orang biasa, Anda masyarakat, Anda orang kaya, bahkan Anda orang yang paling bawah sekalipun saudara, masa-masa sulit akan selalu kita hadapi. Ya, akan selalu kita hadapi. Ya. Kemudian masa-masa sulit dan kehilangan. Nah, ya, setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hal kehilangan. Kita semua pernah mengalami yang namanya kehilangan, saudara. Yang pertama bisa kehilangan orang yang kita cintai, ya. Kita kehilangan kesempatan, kita kehilangan berkat Tuhan, kita kehilangan apa? Kita kehilangan momen-momen penting, saudara. Kita kehilangan apa? Kehilangan pekerjaan. Semua kita pernah mengalami yang namanya masa-masa sulit, yaitu kehilangan. Mengapa? Ya, jawabannya why? Kenapa? Sebab tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan, saudara. Ya, tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Kalau Anda mau bertumbuh, Anda harus berubah. Ya, karena dengan berubah itu kita bisa bertumbuh, saudara. Ya, sekali lagi saya ulangi, saudara. Kenapa? Kenapa kita harus melewati masa-masa sulit? Kenapa kita harus kehilangan? Ya, sebab tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Dan tidak ada perubahan tanpa kehilangan, saudara. Ya, kalau Anda mau menjadi baik, saudara, Anda harus rela kehilangan sifat-sifat buruk Anda. Kalau Anda ingin menyenangkan Tuhan, Anda harus kehilangan hal-hal yang menyenangkan kita, saudara. Ya, kita harus kehilangan kebiasaan-kebiasaan kita. Karena orang yang jalan dengan Tuhan selalu punya kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kebiasaan-kebiasaan lama ini, saudara, akan diubah sama Tuhan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kalau dulu kita menyeberangi melewati air, sungai, dan api, kita mengeluh, kita menyalahkan orang lain, kita mencari kambing hitam. Tapi ketika saudara dan saya menjadi dewasa, air, sungai, dan api tidak membuat kita mengeluh, tapi membuat kita percaya bahwa di tengah-tengah api, di tengah-tengah sungai, di tengah-tengah air, kita merasakan damai bersama dengan Tuhan. Ya, nah, smart people yang diberkati Tuhan, tidak ada perubahan tanpa kehilangan, ya, dan tidak ada kehilangan tanpa rasa sakit. Ya, orang kehilangan itu selalu mengalami kehilangan dengan rasa sakit, dua hal yang selalu berdampingan. Ya, kalau Anda kehilangan kesempatan, Anda akan sakit, saudara. Jiwa Anda sakit. Ya, apalagi Anda kehilangan orang yang Anda cintai. Ya, Anda mengalami kesedihan, Anda sakit, saudara. Dan segala macam. Dan tidak ada rasa sakit tanpa kesedihan. Nah, ini saudara, ini adalah ritme hidup manusia yang dialami oleh siapapun manusia, saudara. Apapun profesi Anda akan mengalami yang namanya kehilangan, rasa sakit, dan kesedihan, saudara. Nah, rasa sakit, kehilangan, dan kesedihan bisa saja itu adalah api, sungai, dan api, saudara. Ya, air, sungai, dan api, saudara. Nah, saya mau sedikit sedikit kesaksian, bukan kesaksian ya, tapi saya mau coba bercerita, saudara. Beberapa tahun yang lalu, ya, saya punya seorang gembala. Nah, gembala saya itu sudah banyak orang yang berdoa bagi dia, ya, banyak orang yang berdoa selama berbulan-bulan. Ada banyak orang yang berdoa untuk menyembuhkan penyakit gembala kami, saudara. Nah, karena apa? Di sisa hidupnya, gembala kami itu menjalani kehidupan yang begitu menyiksa dan menyakitkan. Dia punya penyakit, dan penyakit itu menyiksa dan menyakitkan. Dan sudah banyak dokter yang terbaik itu menanganinya, ya. Dan sudah mendapatkan pengobatan yang terbaik, ya. Bahkan ada begitu banyak hamba Tuhan, orang-orang percaya mendoakan gembala kami. Dan puji Tuhan, kami punya keluarga yang kuat.
Ya, keluarga yang kuat dan sportif penuh dengan iman, saudara. Ya, namun apa? Namun apa? Doa saya dan para orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang hebat itu semua, doa kami semua tidak pernah terkabul di bumi. Tidak pernah terkabul di bumi. Tapi saudara, saya yakin dan percaya, Dia yang adalah gembala kami, telah disembuhkan oleh Tuhan begitu masuk dalam kehadiran Tuhan di surga. Waktu dia di surga, dia sudah disembuhkan sama Tuhan. Kemudian saya bertanya, kenapa? Kenapa tidak di dunia Tuhan sembuhkan? Kenapa harus di bumi? Padahal kami masih membutuhkan figur seorang gembala. Ya. Mengapa dia harus begitu menderita di dunia? Ini nggak masuk akal buat saya. Ya, buat saya ini nggak masuk akal. Ya. Kenapa Tuhan sembuhkan nggak di bumi? Kenapa Tuhan sembuhkan ketika dia masuk ke surga? Mengapa dia harus begitu menderita di dunia ini? Dan menurut saya ini nggak masuk akal. Dan singkat cerita, saudara. Singkat cerita, gembala kami meninggal. Ya. Gembala kami meninggal. Waktu dia meninggal, saya menulis jurnal. Saya menulis jurnal. Saya menulis seperti ini. Saya lebih suka berjalan dengan Tuhan tanpa satupun pertanyaan saya terjawab. Ya, daripada harus menjalani hidup tanpa Dia dan mengetahui semua jawabannya. Itu yang saya tulis. Ya, sekali lagi saudara, waktu gembala saya dipanggil oleh Tuhan, saya menulis jurnal menulis dalam jurnal saya menulis seperti ini. Saya lebih suka berjalan dengan Tuhan tanpa satu pun pertanyaan saya terjawab. Ya, tanpa satu pun pertanyaan saya terjawab. Daripada harus menjalani hidup tanpa Dia, tapi mengetahui semua jawabannya. Ya, itu saya tulis seperti itu. Nah, para smart people yang diberkati Tuhan. Setiap kali kita mengalami suatu kehilangan yang begitu dahsyat, saudara, yang begitu dahsyat, biasanya, saudara, kita segera mencari sebab atau alasan atau penjelasan kenapa ini bisa terjadi. Nah, ya kan? Ini banyak orang seperti ini. Ya. Nah, biasanya waktu kita itu ditinggalkan dengan orang yang kita cintai, kita bisa aja bilang seperti gini, mengapa dia itu meninggalkan saya, padahal kami gerejanya itu sangat membutuhkan figur seorang gembala. Mengapa? Mungkin ada juga yang lain berkata seperti gini, mengapa saya kehilangan pekerjaan? Saudara tahu kan hari ini, Indonesia saat ini gelombang PHK itu sedang terjadi besar-besaran di Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar itu sedang mem-PHK orang, saudara. Saudara tahu, saudara, Sritex itu kan raja tekstil di Indonesia. Sritex raja tekstil di Indonesia mencatat mem-PHK orang 30.000, mem-PHK ribuan orang, saudara. Nah, mungkin saudara bilang seperti gini, kenapa aku kehilangan pekerjaan? Ya, kalau saudara yang sakit, mengapa aku terkena kanker? Mengapa? Mengapa? Dan mengapa, saudara? Ya, smart people yang diberkati Tuhan, ketika terluka, ya, waktu kita terluka, dengar baik-baik, penjelasan tidak akan membantu kita. Ya, penjelasan tidak akan membantu kita. Waktu saya tanya sama Tuhan, kenapa gembala kami itu kamu panggil? Kenapa dia begitu menderita? Kenapa? Menurut saya ini nggak masuk akal. Dan Tuhan tidak kasih penjelasan sama saya. Ya, Tuhan nggak ngasih penjelasan sama saya. Sekali lagi saya ulangi, ketika saudara dan saya, Anda terluka, ya, penjelasan itu tidak akan membantu. Waktu Anda kehilangan pekerjaan, terus Anda ngomong sama orang, tolong jelaskan kenapa aku kehilangan pekerjaan.
Kan aku masih butuh makan. Aku masih butuh beli beras. Aku masih butuh bayar cicilan, saudara. Masih perlu bayar cicilan. Kenapa aku kehilangan pekerjaan? Saya mau kasih tahu kepada saudara. Penjelasan tidak akan pernah membantu kita. Itu makanya Tuhan tidak pernah memberi penjelasan kepada setiap kita. Karena bagi Tuhan, penjelasan itu nggak dibutuhkan kita. Kita nggak butuh penjelasan, saudara. Pepatah itu mengatakan seperti gini. Pepatah itu mengatakan seperti gini. Biarlah waktu yang menyembuhkan luka. Setuju nggak, saudara? Ya, saudara setuju nggak? Biarlah waktu yang menyembuhkan luka. Menurut saya ini salah, saudara. Menurut saya ini salah. Yang benar adalah waktu bersama Tuhanlah yang bisa menyembuhkan. Ini beda, saudara. Waktu Anda berjalan dengan Tuhan dan berjalan dengan tidak tanpa Tuhan, ini beda. Sama-samanya jalan loh, saudara. Ada dua orang sama-samanya jalan, yang satu jalan dengan Tuhan, yang satu jalan tidak dengan Tuhan, saudara. Yang tidak jalan dengan Tuhan, dia akan bilang seperti gini. Waktu itulah yang akan menyembuhkan. Waktu yang akan menyembuhkan luka. Dia bilang seperti gitu. Tetapi orang yang jalan dengan Tuhan, dia bilang seperti gini. Yang benar adalah apa? Waktu berjalan bersama Tuhan. Waktu bersama Tuhanlah yang menyembuhkan setiap luka. Saudara. Ya. Waktu itu hanya menutupi luka, tidak menyembuhkan. Saudara. Waktu tidak menyembuhkan. Waktu hanya menutupi luka. Saudara dan saya butuh yang namanya Tuhan. Anda membutuhkan penghiburan dan kehadiran Tuhan. Melebihi penjelasan apapun yang ada di dunia ini. Ya, Tuhan tidak pernah memberi penjelasan. Ya. Kita lihat, saudara. Kita kembali ke Yesaya 43 ayat yang kedua. Ya, Tuhan bilang seperti gini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Lihat, ya, lihat ini Tuhan bilang. Garis bawahi, aku akan menyertai engkau. Ya, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Api tidak akan menghanguskan saudara dan saya. Dengar baik-baik, saudara. Ya, kalau Anda percaya firman Tuhan, Anda boleh katakan amin. Tapi kalau Anda nggak percaya firman Tuhan, ya Anda boleh diam saja. Ya, bagi mereka yang percaya firman Tuhan, api tidak akan menghanguskan saudara dan saya. Karena apa? Karena Tuhan menyertai. Lihat, Anda perhatikan ayat yang ada di layar itu, saudara. Ya, api tidak menghanguskan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai. Tuhan menyertai kita dalam kesakitan dan kesedihan. Ya, setiap orang itu bisa sakit, bisa sedih. Pertanyaannya, siapa yang nemenin kita pada waktu kita sakit dan pada waktu kita sedih? Artinya apa? Saat saudara dan saya menyeberang melalui air, melalui sungai, atau bahkan melewati api, Tuhan tidak menjanjikan penjelasan. Tuhan tidak memberikan penjelasan caranya melewati api, caranya melewati sungai, caranya melewati air, saudara. Tuhan tidak memberi penjelasan, tetapi Tuhan akan memberi penyertaan. Pilih mana? Penjelasan atau penyertaan Tuhan? Ya, coba kita renungkan sama-sama, saudara. Yang Anda butuhkan penjelasan Tuhan apa penyertaan Tuhan? Lihat, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai, bukan aku akan menjelaskan. Enggak, saudara. Ya, ya. Kan manusia itu suka penjelasan. Kok bisa kayak gini? Kenapa? Kenapa? Kenapa aku bisa kehilangan pekerjaan? Kenapa aku bisa kehilangan orang yang aku cintai? Kenapa aku bisa kanker? Kenapa aku bisa sakit, saudara? Tolong jelaskan, tolong kasih alasan. Tuhan nggak pernah menjelaskan, Tuhan tidak pernah kasih alasan, tapi Tuhan menyertai, dan itu cukup buat saudara dan saya. Amin.
Jangan cari penjelasan. Tuhan nggak ngomong, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menjelaskan engkau bagaimana caranya melewati air, bagaimana melewati sungai, bagaimana melewati api. Aku akan mengasih penjelasan sama kamu. Ya, penjelasan nggak membawa kita kepada solusi, saudara. Ya, waktu ada waktu saya mau pergi ke rumah orang, misalnya, saya mau pergi ke rumahnya Mas Ferdi. Ya, Mas Ferdi, saya mau ke rumahmu. Terus Mas Ferdi bilang seperti gini, iya Pak Wempi, tak kasih tahu ya, Pak Wempi kalau ke rumah saya itu lewat ini ya. Kalau Pak Wempi naik ojol itu lewatnya lewat sini ya. Gang pertama jangan lupa belok kanan. Nah, nanti di Gapuro ada Alfamart, sebelum Alfamart belok kiri. Ini contoh, saudara. Ini Ferdi memberi penjelasan seperti itu. Mana lebih enak? Ferdi bilang seperti gini, Pak Wempi mau ke rumahku? Iya, yuk tak anter. Nah, mana lebih enak? Dijelaskan petanya sama Ferdi, atau Ferdi itu menyertai saya ke rumahnya. Lebih enak kalau disertai sama Ferdi. Karena dia tahu persis jalan ke sana. Dia tahu persis jalan ke sana. Dan saya nggak mungkin tersesat. Karena saya berjalan dengan orang yang punya rumah. Ya, begitu juga dengan Tuhan. Waktu kamu melewati air, sungai, dan api, Tuhan nggak kasih penjelasan. Dengar baik-baik. Tuhan nggak ngasih penjelasan. Penyertaannya itu lebih dari cukup. Ada lagu yang bilang seperti gini, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Nah, saudara harus percaya, saudara. Ya, waktu engkau melewati air, sungai, dan api, saudara, Tuhan tetap menjanjikan yang namanya kedamaian, saudara. Ya, apabila orang yang terdekat tiba-tiba besok nggak ada, saudara. Ya, orang yang Anda cintai tiba-tiba besok nggak ada, dipanggil Tuhan. Pekerjaan yang Anda butuhkan selama ini tiba-tiba Anda di PHK sama Tuhan. Tender yang sudah di depan mata Anda tiba-tiba hilang, diambil oleh orang, saudara. Ya, mengetahui alasannya nggak akan mengurangi rasa sakit, saudara. Ya, mengetahui alasannya tidak mengurangi rasa sakit sedikit pun. Jadi para smart people yang diberkati Tuhan, berhentilah mencari penjelasan. Ya, hari ini Tuhan bilang, berhenti mencari penjelasan. Saudara nggak butuh penjelasan, saudara. Anda butuh penyertaan daripada Tuhan. Ya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. 3 kata ini cukup, saudara dan saya melangkah di tengah-tengah badai, melangkah di tengah-tengah hujan, melangkah di tengah-tengah api yang menghanguskan. Karena api tidak akan membakar engkau. Saudara lihat, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, dia di dalam dapur api. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang bersama dengan mereka. Dan itu adalah Tuhan. Saudara. Ya, di dalam dapur api dia malah komsel orang 4 itu, saudara. Alkitab mencatat tidak ada bau hangus dalam hidupnya. Tidak ada yang hangus, cuman yang waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di dapur api, nggak ada yang terbakar, cuman satu yang terbakar. Anda perhatikan, cuma ada satu terbakar, yaitu tali yang mengikat mereka, itu terbakar. Artinya apa? Ketika Anda bersama dengan Tuhan, hal-hal yang mengikat Anda akan dilepaskan. Setuju, boleh bilang amin. Ya. Ini saudara jalan sama Tuhan. Kalau Anda sudah mendengar kebenaran ini, masihkah saudara mau jalan sendiri? Maukah saudara jalan sendiri, saudara? Ingat saudara, ini dunia ini nggak menjadi semakin baik loh. Ya. Nah, smart people yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan memberikan penjelasan, saudara. Mengapa segala sesuatu terjadi di dunia ini? Tuhan nggak ngasih penjelasan kenapa segala sesuatu terjadi di dunia ini. Ya, kita nggak perlu kepo itu, saudara. Nggak perlu kepo. Tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Dia berjanji tidak akan membiarkan mereka
berjalan melewati kesedihan, kesakitan seorang diri. Amin, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara tetap butuh yang namanya campur tangan Tuhan dalam hidup Anda. Ya, siapapun Anda tetap butuh campur tangan Tuhan dalam hidup Anda. Ya, supaya hidup kita itu semakin kuat di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saya katakan, Daniel itu cuma satu yang terikat, dan itu yang terbakar, saudara. Dan itu yang terbakar. Saya percaya, saudara, waktu saudara hidup di dalam Tuhan, waktu Anda ambil komitmen untuk hidup di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya, segala belenggu yang mengikat kita, itu pasti akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah, jemaat Smart People yang diberkati Tuhan, kita lihat sama-sama di sini, saudara, bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Ya, justru kita yang suka sering meninggalkan Tuhan. Ya, kita tanpa sadar kita mulai kehilangan Tuhan. Kita merasa sendiri, saudara. Nah, itu sebabnya saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa Tuhan berjanji tidak akan membiarkan mereka, saudara dan saya, melewati kesedihan dan kesakitan seorang sendiri. Saya ulangi sekilas, Yesaya 42 ayat yang ke-16, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau, saudara. Tuhan bilang aku mau. Masalahnya itu, saudara, banyak orang bisa menolong kita, tapi mereka nggak mau. Nah, itu loh masalahnya. Ya, banyak orang sebenarnya bisa menolong kita, tapi nggak semua orang itu mau. Bisa belum tentu mau, saudara. Ya. Nah, kita lihat sama-sama. Coba lihat 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Dikatakan seperti ini. Ya. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Bisa ditampilkan enggak? 1 Korintus 15, nah dikatakan seperti ini. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Dengar baik-baik, telah memberikan kepada kita kemenangan. Garis bawahi kata-kata telah memberikan kemenangan. Berarti kemenangan itu sudah diberikan sama Tuhan. Ya. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia, saudara. Ya, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Nah, saya kembali mengulangi, Smart People, bulan Juni ini, kita sudah masuk 50% di tahun 2025. Mungkin ada yang bilang seperti gini, nggak ada perubahan sama aku Pak di 2025. Sudah setengah semester ini, saudara. Nggak ada perubahan sama sekali. Ya, nah itu sebabnya waktu Anda berjalan dengan Tuhan, Alkitab berkata, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Berdiri teguh, jangan goyah, tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau saudara dan saya punya mental. Nah, punya mental seorang victor, not a victim. Ya, punya mental seorang victor, not a victim. Victor adalah pemenang. Victim adalah korban. Ya, seorang korban selalu mengasihani diri sendiri. Ya, yang namanya korban itu selalu mengasihani diri sendiri. Dan isi mulutnya itu, saudara, isi mulutnya itu selalu mencari orang yang korban itu, isi mulutnya itu selalu mengeluh, saudara. Selalu mengeluh, selalu menyalahkan keadaan. Ya, ini tipe orang yang korban. Ya, tetapi kalau orang itu seorang pemenang, ya,
Seorang pemenang dikatakan apa? Dia akan selalu mengeluh-elukan Tuhan. Orang yang victim, yang korban itu saudara, suka mengasihani diri sendiri. Kasih tahu saudara. Ya, mental victim saudara, mental korban itu saudara, adalah orang yang suka mengasihani diri sendiri, isi mulutnya adalah keluhan saudara, dan orang yang mental korban ini saudara, selalu senang membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Ketika Anda mulai membandingkan hidup Anda dengan orang lain, maka saudara akan sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya. Sedangkan orang yang memiliki mental seorang victor atau seorang pemenang, mereka selalu mengeluh-elukan Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, sampah yang ada di bulan Januari sampai bulan Mei, jangan kamu bawa di 2025 selanjutnya. Jangan kamu bawa. Sampah di Januari, Februari, Maret, April, dan Mei, itu jangan kamu bawa. Memasuki setengah tahun di 2025 ini. Jangan dibawa lagi. Kenapa? Kenapa? Karena you will win. You will win. Kamu akan menang. Percayalah, you will win again. Percayalah, kamu akan menang lagi. Dan percayalah, you will win more, saudara. Maksudnya kita akan menang yang pertama. Dan kita akan menang lagi. Dan kita akan menang lagi. Jangan mengeluh. Mulailah sekarang mengeluh-elukan Tuhan. Isinya jangan menuntut sama Tuhan. Dengar baik-baik. Jangan selalu menuntut Tuhan. Mintalah Tuhan itu menuntun kehidupan kita. Ya. Menuntut dan menuntun itu beda. Manusia itu menuntut, Tuhan itu menuntun. Garis bawahi, manusia itu menuntut, Tuhan itu menuntun. Ya, bagaimana orang masih suka sama kamu? Selama kamu masih menguntungkan dia akan selalu berbaik dengan Anda. Tapi ketika orang itu sifatnya aslinya itu akan keluar, ketika kita sudah nggak lagi menguntungkan dia. Itu sifat aslinya akan keluar. Ya. Ketika kamu sudah tidak menguntungkan, Anda akan ditendang. Ya. Di sesi yang pertama kalau nggak salah saya pernah ngomong. Ketika Anda ada di puncak, banyak orang yang memuji engkau. Banyak orang yang bertepuk tangan kepada engkau. Tapi ketika Anda ada di titik terendah Anda, cuma Tuhan yang mau memeluk engkau. Ya. Itu sebabnya saya mau kasih tahu. Minta Tuhan menuntun kehidupan kita. Jangan lagi menuntut. Jangan menuntut Tuhan untuk berkati aku. Menuntut Tuhan minta terobosan. Menuntut Tuhan menjagai keluarga. Menuntut Tuhan memberi proyek baru. Menuntut Tuhan memperlancar bisnisku. Coba rubah mulai sekarang. Doamu tidak lagi menuntut Tuhan. Doamu bilang, Tuhan tuntun aku. Ya enggak? Tuhan tuntun aku. Itu hasilnya beda loh saudara. Ketika Anda menuntut, ketika Anda minta dituntun, itu hasilnya beda. Saya mau kasih tahu saudara. Kesempatan dari Tuhan itu tidak akan pernah habis. Catat baik-baik. Kesempatan dari Tuhan tidak pernah habis. Tapi masalah, waktu kita itu bisa habis. Amin. Ya. Kesempatan dari Tuhan tidak akan pernah habis. Tapi waktu kita itu bisa habis. Nah, para smart people yang diberkati Tuhan, pernah nggak kita makan di restoran all you can eat? Anda pernah makan di restoran all you can eat? Restoran itu akan terus kasih berapapun plate yang kita minta. Ya, dia akan kasih daging yang kamu minta. Dia akan kasih, saudara. Masalahnya perut kita itu mampu nggak? Nah itu, saudara. Ya, perut kita mampu nggak, saudara? Restoran akan kasih terus. Kamu minta apa dia kasih. Sama saudara. Kesempatan dari Tuhan itu free flow.
Ya, kesempatan dari Tuhan itu akan Tuhan kasih terus-menerus, tiada hentinya. Sekali lagi saya ulangi, tapi masalahnya waktu kita itu bisa habis, saudara. Saudara jangan bilang seperti gini, entar ajalah, tunggu enakan, baru gue itu Tuhan. Saya mau kasih tahu, saudara. Nggak bakal enak, saudara kasih tahu. Nggak bakal enakan. Justru kamu butuh Tuhan, supaya kamu bisa enakan, saudara. Entar ajalah, kalau bisnisku udah settle, baru aku mau melayani Tuhan. Tak kasih tahu, bisnismu nggak akan settle. Justru kita butuh Tuhan, supaya bisnis kita itu settle dan survive. Oh, aku masih ngerokok, oh. Aku masih ngerokok, nggak enak aku melayani Tuhan. Ntar kalau aku sudah nggak ngerokok lah, aku mau melayani Tuhan. Tak kasih tahu, kamu nggak akan berhenti ngerokok, saudara. Ya, justru kita butuh Tuhan supaya kita berhenti ngerokok. Ya, ingat saudara, saudara nggak tahu 3 hari ke depan seperti apa. Saudara nggak tahu 3 bulan ke depan, 3 bulan ke depan itu seperti apa. Jangan nunggu waktu itu menjadi baik, saudara. Waktu nggak akan pernah memberikan kita kebaikan. Ya, ingat saudara, saudara dan saya terbatas oleh waktu. Anda bisa umur 80 tahun, itu bonus dari Tuhan. Anda bisa umur sampai umur 70 tahun. Itu wow, zaman sekarang. Luar biasa, saudara. Nah, itu sebabnya, selagi saudara masih ada waktu hari ini, Anda masih punya waktu, jangan sia-siakan ini, saudara. Jangan sia-siakan penyertaan Tuhan. Jangan sia-siakan tuntunan Tuhan, saudara. Berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Ya, terus melangkah bersama dengan Tuhan. Karena ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, waktu demi waktu yang Anda lalui, itu semua terasa begitu berharga. Waktu yang kita lakukan itu, yang kita lalui, itu akan selalu berkesan ketika kita jalan dengan Tuhan. Ya, di perjalanan itu penting. Bukan di tujuannya kita mengenal Tuhan. Bukan di tujuannya kita mengenal Tuhan. Justru di dalam perjalanan inilah, saudara, Anda bisa mengenal Tuhan. Oh, ternyata Tuhanku itu seperti gini. Waktu aku melewati api, aku melewati air, aku melewati sungai-sungai, aku melewati jalan gelap, aku melewati jalan yang berkeluk-keluk, aku melewati jalan yang tidak aku kenal, di jalan kegelapan. Semua orang gak ada yang menemani aku. Gak ada yang menemani aku. Cuma Tuhan yang menemani aku. Dan saudara dan saya akan selalu kagum dan hormat sama saudara. Bukan hanya kagum dan hormat. Tanpa Anda sadar, attitude dan karakter Anda terbentuk dengan sendirinya. Ya, waktu Anda gym, Anda terasa otot-ototmu itu semakin besar. Nggak terasa, saudara. Nggak terasa. Kamu nge-gym tiap hari, Anda merasanya seperti itu, saudara. Tapi tiba-tiba, saudara, suatu saat Anda ngaca. Waktu Anda ngaca, Anda lihat badan Anda, wah, sekarang otot itu keluar. Nah, begitu juga, saudara. Ketika Anda hidup di dalam Tuhan, berjalan dengan Tuhan, Anda tidak terasa. Otot-otot iman Anda itu bertambah. Wow. Otot-otot iman Anda itu bertambah kuat. Ketika Anda masih belum jalan dengan Tuhan, Anda jalan dengan diri sendiri, Anda jalan dengan kekuatan Anda sendiri, Anda begitu rapuh, Anda begitu lemah, Anda begitu gampang menyalahkan orang lain, Anda begitu gampang untuk give up. Tapi ketika jalan dengan Tuhan, Anda tanpa sadar, Anda mulai menemukan kekuatan, Anda mulai menemukan peluang-peluang baru, Anda menjadi orang yang lebih sabar, Anda menjadi orang yang lebih tekun lagi, Anda menjadi orang yang lebih wise, Anda menjadi lebih bijak lagi, saudara. Itu terjadi ketika Anda berjalan dengan Tuhan. Dan orang akan melihat Anda berubah. Ketika orang melihat Anda berubah, nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup Anda. Tuhan akan bangga dengan engkau. Dan dia akan berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku
aku Tuhan berkenan kepada engkau. Karena ketika kita melewati jalan yang berkeluk-keluk, ketika Anda berjalan di jalan-jalan yang tidak Anda kenal, waktu Anda berjalan di jalan-jalan yang gelap, waktu Anda berjalan melalui api, Anda jalan melalui air, Anda jalan melalui sungai-sungai, Anda tidak pernah melepaskan tangan Anda dari Tuhan. Itu yang membuat Tuhan bangga sama Anda. Dan Tuhan selalu meresponinya dengan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu jangan dicari, saudara. Berkat Tuhan itu adalah bonus yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan saya percaya smart people, kita semua mengalami cara pandang yang berbeda. Kalau saudara mengalami masalah, Anda mengalami tekanan dalam hidup Anda mengalami pressure dalam hidup Anda, percayalah, semua bisa dipakai sama Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Karena kita punya Tuhan yang ajaib, yang tidak bisa dibatasi oleh setiap kelemahan kita. Karena Dia Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Hamba berdoa, mungkin ada di antara jemaat yang mendengarkan, kekasih-kekasih-Mu yang mendengarkan siaran ini, kami sedang ada di jalan yang tidak kami kenal. Kami ada di jalan yang berkeluk-keluk. Kami ada di jalan yang gelap. Bahkan kami sedang dikepung dengan air. Kami sedang berada di tengah-tengah sungai. Kami nggak tahu harus berbuat apa. Bahkan di sekitar kami ada begitu banyak api yang menghanguskan. Tetapi hari ini Tuhan berbicara kepada kami bahwa Tuhan menyertai kami. Sungguh kata perkataan Tuhan itu melegakan setiap kami. Pegang tanganku Tuhan, jangan lepaskan. Kami butuh Tuhan, kami butuh tuntunan Tuhan, kami butuh digandeng, kami butuh digendong sama Tuhan. Karena waktu Tuhan menyertai kami menjadi kuat. Bukan hanya fisik bukan hanya fisik kami yang kuat, tetapi otot-otot iman kami menjadi kuat. Dan karakter dan attitude kami menjadi serupa dengan pribadi yang kami sembah. Terpuji namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.